Angin sore berembus pelan saat Raka, pemuda kota berusia 26 tahun, baru tiba di desa Pagarjati. Ia tampak berbeda dari penduduk lokal, pakaiannya modern, dan ia membawa kamera DSLR yang tergantung di lehernya. Ia datang bukan untuk liburan, tapi untuk melupakan luka hatinya. Raka baru saja patah hati. Kekasihnya, Intan, wanita yang sudah ia pacari selama hampir 5 tahun, memilih pria lain. Alasan klasik, harta. Raka memang hanya pekerja biasa, sementara pria baru itu seorang pengusaha sukses. Cinta itu kejam, gumam Raka sambil menatap pemandangan desa yang asing di matanya. Raka memutuskan untuk tinggal sementara di rumah bibinya, Bu Sarti, janda tua yang tinggal sendirian di ujung desa. Rumahnya kecil dan dikelilingi kebun singkong dan pohon bambu yang tinggi menjulang. Suasana di sana terasa sunyi, terlalu sunyi. Saat makan malam, Bu Sarti menatap Raka penuh selidik. "Kamu kayak bawa beban berat. Rah, patah hati ya?" Raka hanya tersenyum pahit. "Iya, Bu. Mungkin aku butuh waktu buat sembuh." Bu Sarti diam sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, "Kalau niatmu cuma buat sembuh, tinggal di sini nggak apa-apa. Tapi jangan pernah, saya ulangi, jangan pernah main ke arah timur. Di sanalah Sungai Mati berada." Raka mengernyit. "Sungai Mati?" Bu Sarti menunduk. Suaranya gemetar. Dulu banyak yang datang ke sungai itu buat minta kekayaan atau cinta. Tapi semua dibayar mahal. Kadang, yang dibayar itu bukan cuma diri mereka, tapi nyawa orang lain. Seketika, bulu kuduk Raka meremang. Raka memutuskan untuk menghilangkan penat dengan berjalan-jalan sambil mengambil foto sekitar desa. Saat ia menuju perbukitan, seorang anak kecil tiba-tiba muncul dari semak-semak. Anak itu kira-kira berusia 8 tahun, dengan pakaian compang-camping dan mata yang tajam. "Mas Raka mau nyari cinta lagi?" Raka terkejut. "Kamu siapa? Kok tahu nama Mas?" Hati Mas penuh dendam. Katanya mau balas orang yang nyakitin. "Kamu ngomong apa sih?" Anak itu tersenyum. Senyum yang membuat jantung Raka berdebar tak nyaman. "Kalau Mas mau cinta balik, pergi aja ke Sungai Mati. Tapi ingat satu permintaan, satu tumbal." Lalu, anak itu menghilang begitu saja, seperti embusan asap yang terbawa angin. Raka hanya bisa berdiri kaku. Nafasnya terengah. Kamera di lehernya jatuh ke tanah. Dan dari kejauhan, angin mendadak berhenti. Suasana berubah sunyi, seperti waktu membeku. Raka terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi aneh menghantui tidurnya semalam. Ia berdiri di tepi sungai yang airnya hitam pekat, dan dari dalam air itu, tangan-tangan pucat mencoba meraihnya, menariknya ke dasar sambil berbisik. "Kau ingin cinta? Berikan yang tak tergantikan." Di dapur, Bu Sarti sedang membuat kopi. "Kamu mimpi buruk, ya?" tanya Bu Sarti sambil menatap Raka yang masih pucat. "Iya, Bu, tapi anehnya, seperti nyata." "Kamu jangan main-main di sini. Desa ini banyak hal yang gak bisa dijelaskan dengan logika." Raka tak menjawab. Ia memikirkan anak kecil aneh yang ia temui kemarin, dan mimpi yang terasa terlalu nyata. Ada sesuatu yang menyeretnya ke Sungai Mati, seperti ada magnet tak terlihat yang menarik jiwa dan pikirannya. Raka duduk santai di warung kecil milik Pak Rono, seorang pria parubaya yang dikenal suka bercerita. Sambil menyeruput kopi, Raka mencoba menggali informasi. "Pak, saya dengar-dengar di sini ada tempat namanya Sungai Mati, ya?" Pak Rono langsung menatapnya tajam. Warung Pak Rono mendadak sunyi. Begitu Raka menyebut Sungai Mati, semua pembicaraan berhenti. Bahkan radio tua yang tadinya mengalun pelan pun seakan ikut bungkam. Pak Rono menatap Raka dengan ekspresi campur aduk antara kaget dan takut. "Kamu dengar dari siapa soal itu?" "Nggak sengaja dengar aja, Pak." "Terus, ada yang bilang, katanya bisa minta cinta balik di sana." Pak Rono tak langsung menjawab. Ia menyalakan rokok kretek, menghisap dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Kalau kamu sayang nyawamu, jangan pernah dekati tempat itu.
Sungai Mati bukan sungai biasa. Dulu banyak yang tergoda buat pesugihan cinta di sana, tapi semua yang datang, nggak pernah pulang dengan utuh. Maksudnya, Pak, ada yang kehilangan akal, ada yang mendadak mati muda, bahkan ada yang hidup. Tapi rohnya entah kemana. Raka menelan ludah. Cerita itu terlalu gila untuk dipercaya, tapi bagian dalam dirinya justru merasa penasaran. Raka membuka laptopnya, mencoba mencari kata kunci, Sungai Mati Pesugihan Cinta. Namun tak ada satupun informasi jelas. Seolah tempat itu dihapus dari peta. Tapi saat ia memandangi layar yang kosong itu, tiba-tiba muncul pop-up misterius. Hanya satu kalimat, hurufnya merah darah. Kalau kau ingin dia kembali, datanglah saat bulan mati. Bawa cermin dan bunga Kamboja. Seketika itu juga, lampu kamar padam. Layar laptop mati. Dan dari balik jendela, Raka mendengar suara berbisik. Raka, cinta itu bisa kembali, tapi bayarannya harus nyawa. Raka mengabaikan semua larangan. Ia pergi menyusuri arah timur desa, mengikuti jalan setapak yang jarang dilewati orang. Hutan bambu makin rapat, udara makin lembab, dan suara-suara aneh mulai terdengar, seperti tangisan jauh yang dipendam. Dan di ujung jalan, sungai itu berdiri di hadapannya. Airnya hitam pekat, tak ada aliran, tenang seperti kaca. Tapi baunya menusuk, seperti bangkai dan bunga layu. Di seberang sungai, Raka melihat sosok wanita berbaju putih berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, menjuntai sampai tanah. Ia tidak bergerak, tapi tubuhnya perlahan bergetar seperti menahan tangis. Intan? Bisik Raka dengan dada berdegup keras. Sosok itu perlahan menoleh. Tapi wajahnya bukan wajah manusia. Tak ada suara air. Tak ada angin. Tak ada burung. Hanya sosok perempuan bergaun putih yang berdiri memunggungi Raka. Di seberang air hitam itu. Jantung Raka berdetak cepat. Napasnya tercekat. Ia maju selangkah. Intan, bisiknya lagi. Nyaris tak terdengar. Tiba-tiba, sosok itu menoleh. Dan seperti disayat kilat, Raka melihat wajah yang bukan wajah manusia. Wajah itu berwarna abu kehijauan. Matanya kosong tak berpupil. Dan dari mulutnya menetes darah hitam kental yang jatuh ke permukaan air tanpa suara. Seketika, Raka jatuh terduduk. Sosok itu lalu menghilang perlahan. Memudar seperti kabut. Tapi sebelum sepenuhnya lenyap, ia menyisakan satu kalimat yang menggema dalam kepala Raka. Bawa cermin bunga Kamboja dan cintamu yang paling dalam. Maka aku akan menjawab. Raka tidak bisa tidur. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terus memutar wajah itu, suara itu, dan rasa bersalah atas kepergian Intan. Kalau memang ada jalan buat mengulang semuanya, kenapa tidak? Apa gunanya hidup kalau cinta sejati direnggut begitu saja? Pukul 1 dini hari, Raka diam-diam membuka tas kecilnya. Ia menyelipkan cermin bulat kecil, dan dari meja altar kecil di sudut ruang, ia mengambil bunga Kamboja yang biasanya dipakai Bu Sarti untuk tabur makam. Lalu ia menyelinap keluar, kembali menuju Sungai Mati. Raka duduk bersila di atas tanah lembab. Ia meletakkan cermin dan bunga Kamboja tepat di hadapannya. Angin mulai berhembus dingin dan tajam. Suara lolongan anjing terdengar dari kejauhan. Air sungai mulai bergerak pelan, seperti menyambut ritual yang sudah lama ditunggu. Dan dari dalam air, muncul sosok makhluk wanita bertanduk, separuh tubuhnya wanita, separuhnya ular hitam licin yang membelit tubuhnya sendiri. Suaranya merayap masuk ke dalam kepala Raka, bukan dari mulutnya. Kau membawa yang diminta. Maka cinta itu bisa kembali. Tapi, kau harus memberikan yang lain, satu tumbal, satu jiwa. Raka menggigil. Tumbal? Siapa? Terserah kau, orang asing, orang yang kau benci, atau orang yang kau sayangi. Makhluk itu tertawa lirih. Kalau kau ingin Intan kembali, kau hanya perlu menyebut namanya di depan cermin dan serahkan bunga ini pada kuburan yang basah oleh darah. Lalu dia akan datang kepadamu. Raka hanya bisa menatap cermin di hadapannya.
Wajahnya sudah tak seperti semula. Penuh keraguan, tapi juga penuh tekad. Ia tahu ini jalan berbahaya. Tapi ia sudah melangkah. Dan kini, jalan pulang sudah tertutup. Angin berhenti. Kabut putih tipis menyelimuti tubuh Raka yang terduduk kaku. Di hadapannya, cermin kecil memantulkan cahaya samar dari lentera minyak yang dibawanya. Raka menggenggam bunga Kamboja, lalu perlahan menyebut nama. Intan. Kalau kau masih mendengarku, aku memanggilmu kembali. Datanglah. Suara air bergelombang pelan. Lalu hening. Raka menatap cermin. Wajahnya sendiri menatap balik, lalu berubah. Cermin itu kini memantulkan wajah Intan, pucat, matanya sembab, dan bibirnya membiru. Raka, kenapa kamu biarkan aku pergi? Raka terperangah. Intan, ini kamu. Wajah Intan di cermin mengangguk perlahan, tapi ekspresinya tidak bahagia. Justru terlihat penuh penderitaan. Aku kembali. Tapi aku tidak sendiri. Raka mengernyit. Maksud kamu? Tiba-tiba, lentera minyak di samping Raka padam sendiri. Kabut berubah menjadi asap pekat. Udara mendadak berbau anyir dan amis. Dari balik semak-semak, muncul bayangan tubuh-tubuh hitam yang membungkuk, bergerak cepat seperti merayap di tanah. Suara lirih menyerupai isakan tangis dan geraman terdengar di sekelilingnya. Cermin di tangan Raka pecah, retak menjalar dari tengah hingga ke pinggir. Dan dari celah retakan itu, keluar cairan hitam berlendir yang menetes ke tangan Raka. Apa ini? Teriak Raka panik, melempar cermin. Seketika, sosok wanita muncul berdiri di belakangnya. Wajahnya persis Intan. Tapi, matanya hitam pekat seperti arang terbakar. Senyumnya tak wajar. Kamu ingin aku kembali, kan? Rak, sekarang giliranmu memenuhi janji. Siapa tumbalnya? Raka mundur perlahan. Dadanya sesak. Tubuhnya dingin seperti dibekukan. Aku belum tahu. Sosok itu mendekat, menyentuh pipi Raka dengan jari-jari esnya. Kalau kamu tidak pilih, mereka yang akan memilih. Dan saat Raka menoleh ke arah semak, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya beku. Bayangan tubuh Bu Sarti berdiri terpaku, dengan dua sosok hitam menggenggam tangannya dari kiri dan kanan. Matanya kosong dan dari mulutnya menetes darah segar. Raka terbangun di ranjangnya. Nafas memburu, tubuhnya basah oleh peluh. Seolah semuanya hanya mimpi. Tapi di meja sebelah tempat tidurnya, tergeletak bunga Kamboja layu dan serpihan kecil cermin retak. Dan di luar jendela, suara ketukan pelan terdengar. 3 kali. Tok, tok, tok. Raka, aku sudah kembali. Matahari mulai menyinari desa Pagar Jati, tapi hawa dingin masih menempel di kulit Raka. Ia duduk di teras rumah Bu Sarti. Matanya sembab, wajahnya pucat. Tak ada kata yang bisa menjelaskan apa yang dialaminya semalam. Bu Sarti menyuguhkan teh hangat. Kamu mimpi buruk lagi, Ra? Entahlah, Bu. Tapi semuanya terasa nyata. Kamu lihat apa? Raka terdiam. Lalu, dengan suara pelan, ia bertanya. Bu, kalau kita manggil orang yang sudah pergi, tapi dia datang lagi, apa itu masih manusia? Bu Sarti terdiam. Lama. Kalau yang datang itu benar-benar dia pasti diam. Tapi kalau yang datang bisa bicara, bisa minta sesuatu, maka itu bukan dia. Itu penyamar. Raka menatap Bu Sarti. Hatinya mencelos. Kata-kata itu menghantam kesadarannya. Lalu, kalau kita sudah memulai, Bu, bisa kita hentikan. Bu Sarti menggertakkan giginya. Tangannya menggenggam gelas teh erat-erat. Kalau sudah memulai perjanjian dari Sungai Mati, jalan pulang sudah tidak ada. Raka mencoba kembali normal. Ia ikut membantu Bu Sarti berkebun, berbincang dengan tetangga, dan berusaha melupakan semuanya. Tapi dari kejauhan, di bayang-bayang pohon bambu, ia melihat Intan. Berdiri, menatapnya tanpa ekspresi. Saat Raka berpaling dan menoleh lagi, sosok itu menghilang.
Bu Sarti tiba-tiba pingsan saat sedang menyiram bunga. Tubuhnya dingin seperti es. Saat dibaringkan, Raka melihat bekas cakar hitam di lehernya. Samar, seperti luka yang belum sembuh, namun menyakitkan. Dan di halaman rumah, bunga Kamboja yang biasanya mekar, semua rontok dan membusuk. Malam itu, pukul 2 dini hari, Raka terbangun karena mendengar suara langkah dari ruang tamu. Ia mengambil senter, berjalan pelan, dan menemukan pintu depan terbuka sendiri. Angin dingin berembus masuk. Saat Raka hendak menutup pintu, ia melihat Intan berdiri di luar, memakai pakaian yang sama seperti saat mereka terakhir bertemu. Tapi matanya hitam pekat. Aku kembali, Rak, seperti janjiku. Tapi, aku tidak sendirian. Dari balik punggung Intan, muncul 3 sosok hitam kecil. Tubuh mereka kurus kering, wajah mereka tak berbentuk, hanya mulut sobek dan mata merah menyala. Kamu belum pilih tumbalnya. Kalau tidak, mereka akan pilih Bu Sarti. Seketika itu juga, Raka memejamkan mata dan berteriak, "Jangan! Jangan ambil dia!" Tapi saat ia membuka mata, mereka semua sudah hilang. Dan di lantai rumah tertinggal jejak kaki basah berlumpur, menuju kamar Bu Sarti. Pagi yang muram menyelimuti desa Pagar Jati. Kabut belum juga mengangkat dari tanah, dan matahari seolah enggan bersinar. Raka duduk di tepi ranjang Bu Sarti yang masih belum sadarkan diri. Nafasnya lemah, tubuhnya tetap dingin. Raka diliputi rasa bersalah. Ia sadar, ini semua akibat ulahnya sendiri. Ritual yang ia lakukan di Sungai Mati bukan hanya memanggil Intan, tapi juga membuka pintu bagi entitas-entitas gelap untuk masuk ke dalam dunia nyata. Bu, maaf. Aku cuma pengen dia balik. Aku gak tahu akan sejauh ini. Raka nekat pergi ke rumah Mbah Naryo, seorang lelaki renta yang dikenal sebagai penjaga ilmu warisan leluhur dan satu-satunya orang yang pernah selamat dari teror Sungai Mati. Rumah Mbah Naryo sunyi. Aroma dupa dan kemenyan menyeruak sejak pintu diketuk. Kau sudah memulai jalan yang tak boleh dibuka, Nak. Ujar Mbah Naryo tanpa diminta penjelasan. Aku cuma pengen dia balik. Mbah, aku cuma pengen cinta itu kembali. Mbah Naryo menggeleng pelan. Cinta sejati tidak akan pernah datang dari darah dan tumbal. Sungai Mati itu bukan tempat minta cinta, tapi tempat mencuri takdir. Raka menelan ludah. Mencuri takdir. Iya, kau minta cinta yang bukan jatahmu. Maka takdir orang lain harus diganti. Nyawa akan jadi alat tukarnya. Mbah Naryo mengambil sebuah peti tua, mengeluarkan gulungan daun lontar bertuliskan aksara kuno. Sungai Mati dulunya tempat pemujaan Dewi Air. Sampai satu manusia serakah meminta cinta orang lain melalui darah. Sejak itu, tempat itu dikutuk dan setiap permintaan akan selalu berbalik dengan malapetaka. Raka kembali dengan pikiran kacau. Tapi begitu masuk rumah, ia terkejut. Bu Sarti menghilang. Tak ada jejaknya di kamar. Tapi di lantai depan pintu kamarnya, terdapat genangan air berlumpur dan satu helai rambut putih panjang. Raka panik. Ia mencari ke seluruh penjuru rumah dan pekarangan. Tapi tak ada hasil. Tidak. Jangan ambil dia, teriak Raka histeris. Tiba-tiba, dari balik dapur, muncul suara lembut. Raka. Raka menoleh. Sosok Intan berdiri di sana. Wajahnya pucat, tapi kini tersenyum lebih manusiawi. Aku di sini karena kamu. Cintaku, kini milikmu sepenuhnya. Raka tak bergerak. Hatinya bimbang antara bahagia dan ngeri. Tapi, kamu harus pilih siapa yang akan menggantikan tempatku di dasar sungai. Sosok Intan berdiri beberapa langkah di depan Raka. Senyum manisnya terlihat. Tapi entah kenapa, tidak ada kehangatan di balik tatapan matanya. Hanya hampa, dan seolah menuntut sesuatu. Aku kembali untukmu, Raka, bisiknya pelan. Tapi kalau kau tak segera memberi tumbal, mereka akan ambil siapapun yang dekat denganmu. Raka terdiam. Ia ingin menolak. Ingin berteriak dan menyuruh semua ini berhenti. Tapi dalam hatinya masih ada cinta.
Dan ia merasa semuanya sudah terlalu jauh untuk dihentikan. Aku butuh waktu, Tan. Aku nggak mau korbankan siapa-siapa. Apalagi Bu Sarti. Senyum Intan memudar. Matanya berubah kelam. Kalau kau tak memilih, mereka akan memilihkan untukmu. Raka pergi lagi ke rumah Mbah Naryo. Tapi ia mendapati rumah itu hangus terbakar. Warga berkata, api muncul tiba-tiba dari dalam, dan tak ada yang bisa menyelamatkan sang dukun tua. Satu-satunya saksi adalah anak kecil gila yang duduk di bawah pohon randu, berulang kali berkata, dia dibakar, karena tahu terlalu banyak suara dari sungai nggak suka. Di desa, keganjilan mulai terjadi. Air sumur menjadi keruh dan menghitam. 3 warga dilaporkan kerasukan dan menyebut nama Raka berkali-kali. Mayat binatang ditemukan menggantung di pepohonan sekitar desa. Raka tahu kutukan sungai mati mulai meluas. Malam hari, Raka membuka catatan lama peninggalan Mbah Naryo. Di dalamnya, ada satu halaman yang membuat jantungnya hampir berhenti. Salah satu korban pesugihan cinta 12 tahun lalu adalah Intan Ayuning Tias. Ia dijadikan tumbal oleh kekasihnya untuk mendapatkan perempuan lain. Rohnya tidak pernah tenang hingga suatu hari, seseorang yang mencintainya dengan tulus memanggilnya kembali. Raka membeku. Intan kau korban pesugihan juga. Tiba-tiba, suara Intan terdengar dari balik cermin. Aku kembali bukan karena cinta, tapi karena dendam yang belum selesai. Dan kau telah menjadi bagian dari perjanjianku. Saat Raka menoleh ke belakang, cermin di meja pecah tanpa disentuh. Dan di bawahnya tertulis dengan darah. Pilih tumbalnya. Sebelum semuanya habis. Pagi itu, langit mendung berat menaungi desa Pagarjati. Kabut tak juga sirna meski matahari sudah tinggi. Raka berjalan menelusuri jalanan setapak desa dengan wajah penuh tekanan. Setelah membaca catatan Mbah Naryo, ia yakin satu hal, Intan adalah korban. Tapi sekarang, ia juga menjadi pelaku. Raka tahu, ia harus menghentikan semua ini. Tapi untuk itu, ia harus tahu satu hal penting. Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu? Dan siapa yang menjadikan Intan sebagai tumbal? Di balai desa lama, bangunan tua yang nyaris tak terurus. Raka menemui Pak Hamin, mantan kepala desa yang sudah pikun namun konon menyimpan rahasia sejarah kelam Pagarjati. Pak Hamin tinggal di kamar kecil di belakang balai, hidup sendiri, tak pernah bicara kecuali ditanya langsung. Pak, saya mau tanya soal kejadian 12 tahun lalu. Tentang Intan dan Sungai Mati. Pak Hamin mendadak menegang. Tangannya yang keriput mulai gemetar. Kau, yang manggil dia balik. Kau bodoh. Kau bodoh. Kami sudah kubur itu semua. Kami sudah bayar tumbal itu. Raka terperangah. Kami. Siapa? Kami? Pak Hamin tertunduk. Dengan suara lirih ia mengakui. Seluruh perangkat desa dulu pernah melakukan perjanjian pesugihan. Bukan hanya untuk cinta, tapi agar desa ini makmur, tak kelaparan, tak mati kering. Kami serahkan satu perempuan muda warga pendatang namanya Intan. Raka mematung. Jadi, Intan bukan orang kota sepertiku. Bukan. Dia anak panti asuhan yang kami rekrut jadi guru PAUD di sini. Cantik, lembut, dan tak ada keluarga. Itulah kenapa dia dipilih. Seketika, Raka merasa dunianya runtuh. Semua kenangan manis tentang Intan, pertemuan pertama, cara ia tertawa, dan bagaimana mereka saling mencintai, semuanya ternyata berdiri di atas dosa masa lalu yang tak ia ketahui. Dan kini, Intan kembali bukan untuk cinta, tapi untuk menagih keadilan yang ditunda. Raka pulang ke rumah. Tapi rumah Bu Sarti masih kosong. Tak ada tanda-tanda keberadaan beliau sejak malam itu. Namun, ada yang berubah. Di depan rumah, tergantung cermin kecil yang sama seperti yang digunakan Raka untuk ritual. Dan di dalam cermin itu, terlihat bayangan Bu Sarti, sedang duduk diam di tengah genangan air hitam. Raka, cepat sebelum aku hilang. Raka menjerit.
Ia mencoba memecahkan cermin, tapi tak bisa. Cermin itu seolah hidup, dan dari baliknya, terdengar tawa kecil perempuan. Tawa Intan. Tapi kini terdengar getir dan mengerikan. Raka pergi ke makam tua di balik hutan jati. Di sana, ia menemukan satu nisan tanpa nama, dikelilingi Kamboja liar yang layu. Di depan nisan itu, berdiri Intan. Membelakanginya. "Diam. Kau ingin selesaikan ini, Raka?" Katanya tanpa menoleh. "Kembalikan aku ke tempatku. Tapi jangan coba-coba kabur dari perjanjian. Atau desa ini akan tenggelam bersama semua dosanya." Raka menangis. "Kalau aku korbankan seseorang, kutukan ini berhenti." Intan menoleh perlahan. Wajahnya kini dipenuhi luka dan air mata darah. "Kutukan berhenti. Tapi aku tidak akan pernah utuh kembali." Malam itu, di makam tua yang ditumbuhi Kamboja liar, Raka berdiri sendiri di hadapan nisan tak bernama, tempat jasad Intan pernah dikubur tanpa doa, tanpa keluarga, tanpa air mata. Di sampingnya, cermin kecil tergantung di dahan Kamboja, bergoyang pelan tertiup angin malam. Dalam pantulan cermin itu, terlihat air sungai mati yang berputar sendiri, seperti membentuk pusaran. Raka telah mengambil keputusan. Ia akan mengakhiri semuanya. Bukan dengan tumbal baru, tapi dengan masuk ke dalam sungai mati, menantang penjaganya, dan memutus perjanjian yang sudah terlalu banyak menelan nyawa. Raka mengunjungi rumah tua Pak Hamin sekali lagi, meminta satu nama, penjaga utama pesugihan. Namanya tak boleh disebut, tapi dia dikenal sebagai Ratu Air Gelap. Dia adalah entitas yang menguasai perjanjian-perjanjian najis di Sungai Mati. Tak ada yang pernah keluar hidup-hidup setelah melihat wajahnya. "Aku tak peduli," kata Raka tegas. "Kalau dia bisa menyeret Intan dari kubur, aku akan tarik kembali Intan ke tempatnya yang damai." Pak Hamin memegang bahu Raka. "Kalau kau masuk, kau harus siap. Tak hanya tubuhmu yang akan diuji, tapi hatimu. Karena di dasar Sungai Mati, semua dosa akan diperlihatkan kembali." Raka berdiri dengan membawa sesajen pembatalan. Garam kasar, darah dari luka sendiri, dan daun sirih 7 lembar yang dibungkus abu nisan Intan. Ia mengikuti petunjuk dari kitab Mbah Naryo yang nyaris hangus, dan tepat tengah malam ia masuk ke dalam air. Awalnya dingin. Lalu, tubuhnya seperti tertarik ke dalam arus tak terlihat. Hingga ia tenggelam seluruhnya. Masuk ke dunia di balik Sungai Mati. Di dasar sungai, dimensi gelap penuh jeritan. Raka sadar, ia tidak lagi di dunia nyata. Di sekelilingnya, sosok-sosok manusia tanpa wajah melayang, bergelayutan di akar-akar hitam yang menggantung dari atas. Beberapa berbisik padanya, "Jangan pulang. Dia milik kami sekarang. Kau harus bayar dengan jiwamu." Tiba-tiba, air di hadapannya terbuka, memperlihatkan sosok ratu bertubuh ular dengan wajah wanita setengah terbakar. Di tangan kirinya, ia memegang tali merah darah, yang terhubung langsung ke leher Intan yang terlihat dalam posisi berlutut. "Kau datang untuk mengingkari janji. Aku datang untuk membatalkan perjanjian. Cinta yang terikat darah bukan cinta yang benar," bentak Raka. Ratu Air Gelap tertawa. "Manusia selalu datang dengan air mata dan pergi dengan darah. Kalau ingin dia bebas, gantikan tempatnya. Kau jadi milikku." Raka diam. Ia memandangi Intan, yang mulai tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum tulus seperti yang dulu ia kenal. "Kamu masih mencintaiku, Raka?" "Selalu," jawab Raka lirih. Raka maju satu langkah. Ia membuka bajunya, menyobek luka di dadanya, dan menggoreskan darah ke cermin bulat yang ia bawa. "Biar cinta ini mati di sini. Tapi biarkan jiwanya tenang." Seketika air bergemuruh. Jeritan-jeritan terdengar. Dan Ratu Air Gelap menggulung dirinya ke dalam pusaran. Intan menatap Raka dengan air mata berlinang. Lalu tubuhnya berubah menjadi cahaya putih, dan lenyap dalam damai. Raka terlempar keluar dari Sungai Mati. Ia terbangun di tepi sungai, tubuhnya penuh lumpur dan luka. Tapi,
Pagi sudah tiba. Dan di bawah sinar matahari pertama yang muncul setelah sekian lama, kabut di desa Pagarjati perlahan mulai hilang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, langit benar-benar cerah. Kabut tebal yang biasa menggantung telah sirna. Udara pagi tak lagi dingin menggigit, dan suara burung kembali terdengar dari pepohonan bambu. Raka duduk sendiri di teras rumah Bu Sarti. Tubuhnya masih lelah. Luka di dadanya belum sembuh total, tapi hatinya sedikit lebih ringan. Intan sudah damai. Dia sudah kembali ke tempatnya. Bisiknya pada dirinya sendiri. Namun ada sesuatu yang mengganjal. Rumah Bu Sarti masih kosong. Cermin retak yang ia pecahkan muncul kembali tergantung di depan kamar. Dan pada malam hari, ia masih mendengar bisikan dari dalam tanah. Kau pikir ini selesai? Siang itu, Raka mengubur sesajen pembatalan di bawah pohon Kamboja di belakang rumah. Ia menabur garam dan abu terakhir dari pembakaran kitab Mbah Naryo, lalu menancapkan batang sirih sebagai penanda akhir dari semua perjanjian. Tapi saat tangannya menyentuh tanah, ia melihat sesuatu terkubur dangkal. Raka menggali perlahan dan menemukan satu benda aneh. Sebuah topeng kayu yang digunakan dalam ritual pesugihan kuno. Di baliknya, terukir satu nama. Raka terpaku. Itu, nama Bu Sarti. Suasana desa terasa sepi. Tapi bukan karena damai. Justru karena terlalu sunyi. Tak ada suara jangkrik. Tak ada angin. Tak ada apapun. Raka duduk di kamarnya, menatap cermin yang kembali tergantung di dinding. Lalu dari belakangnya, muncul suara yang membuat bulu kuduknya berdiri. Kamu sudah terlalu jauh menggali, Nak. Tak semua dosa masa lalu harus kau angkat ke permukaan. Itu suara Bu Sarti. Raka berbalik. Dan benar, sosok Bu Sarti berdiri di ambang pintu. Tapi ada yang janggal. Bayangannya tak tampak di lantai. Bu Sarti, di mana ibu selama ini? Sang wanita hanya tersenyum samar. Aku tidak pergi kemana-mana. Aku hanya bersembunyi dari sesuatu yang lebih tua, lebih haus, dan lebih berbahaya dari Ratu Air Gelap. Raka mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Cermin di dinding mulai bergetar. Dan dari balik pantulannya bayangan Intan muncul lagi. Tapi kini wajahnya tak tenang. Ia menangis. Raka, itu bukan dia. Itu. Cermin pecah. Lampu padam. Dan ketika Raka menoleh, sosok Bu Sarti kini berubah. Kulitnya mengelupas, matanya merah darah, dan tubuhnya memanjang seperti ranting terbakar. Perjanjianmu bukan hanya dengan satu makhluk, tapi dengan seluruh roh yang pernah menjadi tumbal. Di hadapannya, sosok Bu Sarti berdiri dengan tubuh memanjang seperti tulang belulang dilapisi kulit arang. Wajahnya hanya tinggal potongan keriput, tapi matanya merah menyala. Dari mulutnya, keluar suara yang dalam, bukan lagi suara manusia. Kau pikir ini tentang Intan? Tentang cinta? Ini tentang kekuatan lama, darah lama, dan kutukan yang dijaga. Raka mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Kini ia tahu, Bu Sarti bukan korban. Ia adalah bagian dari pusaran. Bukan hanya tahu tentang pesugihan, tapi penjaga perjanjian itu sendiri. Kilasan demi kilasan muncul di kepala Raka. Malam pertama ia tinggal di rumah Bu Sarti. Suara langkah di loteng. Altar kecil di pojok rumah dengan bunga Kamboja setiap malam Jumat. Larangan Bu Sarti untuk menyentuh cermin tua di ruang tengah. Semuanya bukan kebetulan. Kau yang bawa dia kembali, desis makhluk itu sambil mendekat. Dan sekarang kau yang akan membuka gerbangnya. Tiba-tiba, lantai rumah retak. Dan dari celah-celahnya muncul tangan-tangan hitam yang merayap seperti akar pohon, mencoba menarik kaki Raka. Kamu pikir sudah membatalkan pesugihan itu? Belum. Justru kamu telah membuka lebih dalam, Raka. Cermin yang sebelumnya pecah kini menyala merah, memantulkan sungai yang mendidih, dan di dalamnya, ribuan wajah-wajah korban tumbal menjerit tanpa suara. Raka berlari, keluar dari rumah, terengah-engah. Namun suara tawa makhluk itu mengikuti di belakangnya, seperti gema dari hutan mati.
Ia menuju balai desa, mencari bantuan, tapi tempat itu kini kosong. Foto-foto kepala desa lama di dinding, semuanya dicoret wajahnya. Dan satu catatan tergantung di pintu balai. Yang tidak menebus, akan ditebus. Penjaga. Raka kini sadar satu hal mengerikan. Sungai Mati tidak hanya menuntut darah, tapi juga menjaga keseimbangan antara dunia dan arwah. Dan penjaganya telah menyusup ke dalam hidup manusia, berpura-pura sebagai pelindung. Tengah malam, di tepi Sungai Mati, Raka kembali, kali ini dengan membawa batu pusaka dari makam Intan, sebuah potongan kecil dari nisan aslinya yang tersembunyi. Ia berdiri di tepi sungai dan berteriak, "Kalau memang harus selesai malam ini, maka tunjukkan wajahmu yang sebenarnya." Langit bergemuruh, air sungai mendidih, kabut muncul dari segala arah. Dan dari tengah arus, muncul sosok Bu Sarti dengan bentuk tubuh raksasa, setengah manusia, setengah akar tua penuh wajah-wajah tumbal. Satu nyawa untuk menghentikan kutukan. Kau, atau desa ini yang tenggelam. Sungai Mati bergemuruh. Langit di atas desa Pagarjati mendadak berubah merah saga, seperti terbakar dari balik awan. Raka berdiri sendirian di tepi sungai, menghadapi sosok penjaga raksasa yang dulunya dikenalnya sebagai Bu Sarti, kini telah berubah menjadi makhluk akar-akar hitam bertubuh raksasa, dengan wajah-wajah tumbal menjerit dari permukaannya. Kau ingin menghentikan semuanya? Maka masuklah. Masuk ke dalam air dan serahkan jiwamu. Suara penjaga itu menggema, menggetarkan seluruh desa. Raka menggenggam batu pusaka nisan Intan erat-erat di tangannya. Batu kecil itu berdenyut, seolah hidup, dan dalam hatinya, satu hal semakin jelas. Kutukan ini bukan hanya warisan, tapi benang merah yang menjerat darah keturunannya. Tiba-tiba, muncul suara dari dalam air. Lembut, tapi dingin seperti bisikan kematian. Raka, jangan percaya mereka. Bukan kau yang harus mati. Karena darahmu adalah bagian dari mereka. Raka terkejut. Suara itu, suara Intan, tapi bukan Intan yang penuh dendam. Ini suara yang lembut, seperti dulu, suara yang menuntunnya pada kebenaran terakhir. Kilatan kilas balik menghantam kesadaran Raka. Ia melihat seorang pria muda berjubah hitam melakukan ritual pesugihan cinta di tepi sungai. Di depannya, seorang gadis diikat, tubuhnya gemetar ketakutan. Itu Intan. Lalu wajah pria itu berbalik, dan perlahan, berubah menjadi wajah ayah Raka. Tidak. Raka terjatuh ke tanah, menggigil. Ayahnya adalah orang pertama yang menyerahkan Intan sebagai tumbal cinta. Dan kini, darah itu mengalir dalam dirinya. Kau pikir bisa menyelesaikan perjanjian ini dengan pengorbanan? Selama darah perjanjian masih hidup, kutukan akan terus mencari jalan. Makhluk penjaga menyeret air sungai naik ke daratan. Pekarangan desa mulai banjir oleh air hitam berbau bangkai. Warga berhamburan panik, tak tahu dari mana datangnya bencana ini. Raka bangkit, air mata bercampur lumpur di wajahnya. Kalau darahku yang jadi akar masalah ini, aku yang akan mengakhirinya. Ia memegang batu nisan Intan, lalu menusukkannya ke dadanya sendiri. Tepat di atas bekas luka lama yang dulu ia ukir dalam ritual pertama. Darah mengucur, langit bergetar, dan dari dalam Sungai Mati, terdengar suara jeritan panjang, jeritan yang menandai pecahnya satu perjanjian purba. Tapi sebelum tubuh Raka jatuh, Intan muncul, bersinar putih, wajahnya utuh, dan matanya tenang. Sudah cukup, Raka, bukan kau yang harus bayar. Tapi orang yang memulai semuanya. Ia menyentuh dada Raka, dan darah itu berubah menjadi cahaya. Langit kembali cerah. Sungai surut. Makhluk penjaga menjerit. Lalu lenyap seperti arang tertiup angin. Raka terbaring di tanah, pingsan. Tapi, masih hidup. Dan suara terakhir yang ia dengar sebelum gelap menutup matanya. Kutukan belum hilang. Tapi kau telah memutus rantai pertama. Matanya perlahan terbuka. Cahaya pagi menyilaukan.
Ia mendapati dirinya berbaring di balai desa. Tubuhnya berselimutkan kain tipis yang berbau kemenyan dan bunga Kamboja. Warga berkumpul di luar, memandangi Raka dengan ragu. Beberapa menunduk, tak berani menatap mata lelaki itu. Dia selamat? Tanya salah satu warga pelan. Tapi kenapa sungai masih menghitam? Raka perlahan bangkit. Tubuhnya terasa berat, tapi pikirannya tajam. Ia menyadari, ritual sudah mengguncang sesuatu yang besar, tapi belum menyelesaikan akar dari semuanya. Desa Pagar Jati tampak tenang, tapi sunyi yang janggal. 4 rumah ditemukan kosong. Penghuninya menghilang. Hewan ternak tidak mau mendekati sungai. Anak-anak bermimpi buruk. Semuanya melihat satu sosok pria berwajah terlilit kain putih, berdiri di bawah pohon beringin. Dia datang lagi. Katanya mau ambil kepala. Kata seorang anak sambil menggambar sosok pria tua dengan jubah ritual hitam. Raka kembali ke rumah. Ia duduk di kamar, membuka laci kecil tempat Bu Sarti menyimpan catatan kuno. Dan di balik semua buku dan sesajen, ia menemukan foto tua yang membuat darahnya membeku. Sebuah foto ritual malam hari di tepi sungai mati. Ada sosok muda yang dikenal, ayah Raka. Di sampingnya, Bu Sarti. Tapi di tengah mereka, dengan kepala ditutupi tudung kain putih, berdiri seorang lelaki tua yang memegang tongkat dan kitab hitam. Di balik foto tertulis, Ketua Perjanjian Pertama Kiranu, 1984. Raka berbisik. Jadi, bukan makhluk gaib yang jadi sumber semuanya, tapi Kiranu, manusia biasa yang pertama kali membuka pintu ke sungai mati. Dan ia belum pernah membayar harga perjanjiannya. Kabut kembali turun, lebih tebal dari biasanya. Dan di tengah lapangan desa, muncul sosok Kiranu, tubuhnya kurus, tinggi, dan wajahnya tak terlihat karena tertutup kain putih panjang. Ia tak berkata apa-apa, hanya berdiri, memandangi satu persatu rumah warga. Orang-orang mulai jatuh sakit secara misterius. Gigi rontok, lidah membiru, kulit melepuh seperti terbakar air keras. Raka sadar, selama Kiranu masih hidup, atau tubuhnya masih menyimpan perjanjian, desa ini takkan pernah bebas. Bersama 3 warga yang berani, Raka menuju makam tua di hutan belakang desa. Di sana, mereka menggali makam Kiranu yang telah dikubur puluhan tahun lalu. Namun saat tanah dibuka, tidak ada mayat. Hanya bungkusan kain putih kosong dan cermin kecil patah. Salah satu warga menjerit. Itu artinya dia belum pernah mati. Raka berlutut. Keringat dingin membasahi tengkuknya. Kiranu adalah perjanjian itu sendiri. Dia hidup sebagai bayangan, dan hanya bisa diakhiri di tempat ia memulai ritualnya dulu, tengah sungai mati. Langit di atas desa Pagar Jati kembali menghitam. Petir menyambar tanpa suara. Kabut menggumpal seperti napas raksasa yang tertahan. Sungai mati mendidih perlahan, mengeluarkan suara seperti bisikan ribuan orang menjerit bersamaan. Raka berdiri di tepinya. Tubuhnya lelah, matanya merah, tapi tekadnya sudah bulat. Kiranu, kalau ini harus diakhiri di tempat kau mulai, maka disinilah aku menantimu. Darahku berasal dari darah perjanjianmu, tapi akulah ujungnya. Ia membawa kitab hitam yang dulu digunakan dalam ritual, kini disegel oleh garam dan bunga Kamboja. Di tangannya, batu pusaka nisan intan masih ia genggam erat. Dan di dadanya, bekas luka kini berbentuk seperti mata kecil yang tak bisa tertutup. Tiba-tiba air sungai terbelah. Dari tengah pusaran, muncul sosok Kiranu, tubuhnya tinggi, berselimut jubah putih yang kini tampak seperti anyaman mayat. Wajahnya tetap tak terlihat. Tapi dari balik tudungnya, terdengar suara menggelegar. Aku tidak akan menyerahkan perjanjian ini. Darahmu adalah bagian dariku. Kau bukan penghancur. Kau adalah pewaris. Raka menolak. Aku bukan penerusmu. Aku adalah penebus semua yang kau rusak. Raka meletakkan kitab hitam di atas batu besar di tengah sungai. Lalu ia membacakan mantra pembalikan dari catatan Mbah Naryo. Mantra yang hanya bisa dibaca oleh orang yang memiliki darah perjanjian,
tapi tidak pernah menikmati kekuatannya. Saat Raka mulai membaca, angin berhenti, air menjadi kaca. Dunia seperti menahan napas. Tapi saat bacaan hampir selesai, tiba-tiba, tombak tajam menusuk dari belakang. Dug! Raka terhuyung. Darah mengucur dari perutnya. Ia berbalik dan melihat seseorang yang tak pernah ia duga. Pak Hamin. Wajah Pak Hamin berubah gelap. Maaf, Nak. Aku tak bisa biarkan kau musnahkan ini semua. Aku bagian dari perjanjian pertama. Dan kalau perjanjian ini berakhir, aku akan ikut terkubur. Raka terkejut. Jadi selama ini, kau tahu semuanya. Lebih dari itu, akulah yang membisikkan pada ayahmu untuk menyerahkan Intan dulu. Pak Hamin mendorong tubuh Raka ke dalam air. Kitab hitam hampir tenggelam. Kiranu tertawa dari balik pusaran. Kau tak bisa melawan takdirmu, Raka. Namun saat tubuh Raka menyentuh air, batu pusaka nisan Intan yang ia genggam meledak dalam cahaya putih terang. Cahaya itu menyebar ke seluruh sungai, membakar akar-akar gelap yang tumbuh di dasar. Tiba-tiba, sosok Intan muncul sekali lagi. Tapi kali ini, ia tak sendiri. Roh-roh para tumbal bangkit dari dasar sungai. Semua mengelilingi Kiranu dan Pak Hamin. Kami tidak akan diam lagi. Sudah cukup. Pak Hamin menjerit. Tapi tubuhnya membatu, ditarik oleh tangan-tangan dari air. Sementara Kiranu mengerang keras. Tubuhnya pecah perlahan seperti batu lapuk dimakan cahaya. Dengan nafas terakhirnya, Raka menyelesaikan mantranya. Dengan darah yang tak menuntut kekuatan. Dengan jiwa yang tak menuntut balas. Aku kembalikan semua ke asalnya. Dan kututup gerbang antara dua dunia. Selamanya. Ledakan cahaya terjadi. Sungai mati mengering. Dan di langit, cahaya merah padam menjadi bintang. Beberapa hari setelah kejadian di Sungai Mati, Desa Pagarjati kini hampir tampak normal. Sungai tak lagi hitam, kini berubah menjadi aliran bening yang tak pernah kering. Kabut tebal tak turun lagi setiap malam. Dan warga mulai berani keluar rumah saat matahari terbenam. Namun, mereka semua tahu, sesuatu telah berubah. Raka selamat. Ia ditemukan terbaring di tepi sungai. Tubuhnya terluka parah. Namun saat dibawa ke rumah, luka-lukanya sembuh dalam 2 hari, tanpa diobati. Kulitnya dingin tapi jantungnya berdetak. Bisik salah satu warga. Dia bukan lagi manusia biasa. Di kamar tua rumah Bu Sarti, Raka duduk memandangi tangannya sendiri. Di balik kulitnya yang pucat, tampak urat-urat halus berwarna perak mengalir pelan. Dan setiap kali ia menutup mata, ia bisa mendengar suara-suara dari sungai. Tapi bukan jeritan, melainkan bisikan damai, seperti nyanyian roh-roh yang telah bebas. Aku bukan penjaga kutukan, tapi aku bisa mendengar mereka yang dulu terjebak di sana. Bisik Raka lirih. Raka bermimpi berdiri di tengah sungai, kini kering dan penuh batu putih. Dari seberang, muncul sosok Intan. Bersik. Nang. Wajahnya tersenyum. Terima kasih, Raka. Bukan hanya aku yang kau bebaskan, tapi banyak jiwa yang akhirnya bisa pulang. Tapi satu pintu belum tertutup sepenuhnya. Raka menatap heran. Pintu? Mana? Pintu dalam dirimu. Saat Intan menghilang dalam cahaya, tubuh Raka terasa berat. Dan suara dari kejauhan berkata, kau adalah gerbang. Dan gerbang tidak bisa dikunci dari luar. Raka mulai menyadari sesuatu. Ia bisa merasakan aura orang-orang yang pernah melakukan perjanjian gelap. Warga yang terlihat biasa-biasa saja, ternyata masih menyimpan warisan darah lama. Kutukan sudah berhenti, tapi sisa dosanya belum bersih. Dan entah bagaimana, roh-roh dari Sungai Mati sekarang tinggal di dalam tubuh Raka. Desa Pagarjati memang tampak tenang, tapi rasa takut belum benar-benar hilang. Warga mulai bercerita tentang suara langkah kaki di atap rumah mereka saat malam, padahal tak ada siapa-siapa. Tentang cermin kamar mandi yang kadang memantulkan wajah orang lain. Dan yang paling membuat merinding
adalah bayangan Raka yang sering terlihat berdiri sendiri, meski orangnya sedang tidur. Raka mulai berubah. Tidurnya dipenuhi mimpi dari masa lalu, mimpi yang bukan miliknya. Telinganya bisa mendengar nama-nama orang yang pernah membuat perjanjian gelap. Dan setiap kali dia menatap air, ia bisa melihat wajah-wajah yang belum selesai urusannya. Mereka belum tenang, karena bukan hanya perjanjiannya yang mengikat, tapi juga rasa bersalah dari mereka yang masih hidup. Raka melihat Ibu Lestari, salah satu warga tua yang selalu ramah, mengubur sesuatu di belakang rumahnya. Dengan tenang, Raka mendekat. Bu Lestari, malam-malam begini ngapain? Wanita itu kaget, mencoba menutupi tanah basah yang ia gali. Tapi Raka sudah tahu. Di bawahnya ada cermin kecil dan bungkusan rambut bayi. Kamu tahu? Gumam Lestari gemetar. Saya dengar jeritannya, Bu. Setiap malam, anak yang ibu tumbalkan 30 tahun lalu, belum pernah tidur. Ibu Lestari menangis. Aku tak punya pilihan dulu. Semua orang juga begitu, demi bertahan. Raka menatapnya dalam-dalam. Masalahnya, Bu, bukan cuma kalian yang bertahan, tapi kami yang menanggung sisa dosanya. Hari demi hari, kemampuan Raka semakin berkembang. Ia tak hanya bisa mendengar dan melihat roh. Ia mulai bisa mengarahkan mereka. Dan suatu malam, dalam keadaan setengah sadar, Raka memanggil salah satu roh tumbal yang marah. Dan tanpa ia sadari, roh itu menyiksa seorang pria yang pernah melakukan pesugihan dagang. Pagi harinya, pria itu ditemukan gila. Warga mulai berbisik. Raka, dia mulai jadi bagian dari sungai. Jangan-jangan dia sekarang gerbang hidupnya. Raka gelisah. Ia mulai takut akan dirinya sendiri. Ia kembali ke pinggir sungai mati. Duduk diam sambil memandangi aliran air yang kini tenang. Aku hanya ingin membebaskan Intan. Tapi sekarang, aku malah terikat lebih dalam. Tiba-tiba, muncul bayangan Intan di permukaan air. Wajahnya tak lagi tersenyum. Mata Intan basah, sedih, dan berkata pelan, Raka, kau harus menutup gerbang itu dari dalam. Atau, desa ini akan jadi neraka yang tak berhenti. Airnya kini tenang, mengalir perlahan seperti sungai biasa. Namun di balik kejernihan itu, Raka tahu, roh-roh pesugihan masih hidup. Di dalam dirinya, aku telah jadi jembatan. Tapi jembatan ini terlalu banyak dilalui. Kini satu-satunya jalan adalah menjadi ujung dari semuanya. Gumam Raka lirih. Raka menemui Mak Jumi, dukun terakhir yang dulu menolak ikut dalam ritual pesugihan puluhan tahun lalu. Kau sudah separuhnya di sana, Raka. Dan roh-roh itu hanya tunduk karena mereka mengenalmu sebagai bagian dari mereka. Tapi kalau kau terus hidup begini, kau akan jadi penjaga baru. Bukan manusia lagi. Lalu bagaimana cara menutup gerbang itu, Mak? Menutup artinya menyegel. Dan segel itu hanya bisa terjadi kalau sumber kekuatan dan sumber darah bertemu. Malam harinya, Raka melakukan ritual terakhir. Ia membawa 2 benda ke sungai mati. 1 kitab hitam yang kini ia bungkus dengan 7 lapis kain putih. 2 darah miliknya, yang ia ambil dari luka di dada, dan dituangkan ke dalam kendi kecil. Di tengah malam, ia masuk ke air sampai sebatas dada, dan mengucapkan mantra penyegelan yang diajarkan Mak Jumi. Dengan ini aku kembalikan semua yang dipinjam dengan darah, semua yang dibeli dengan nyawa. Kembali ke hening, kembali ke asal. Saat kata terakhir diucapkan, air sungai bergetar. Dari dalam air, muncul wajah-wajah roh tumbal. Intan, anak-anak kecil, wajah-wajah tua dan muda yang selama ini menjerit. Mereka semua memandangi Raka. Lalu perlahan, tersenyum. Satu persatu mereka lenyap menjadi cahaya putih. Dan di tengah pusaran air terakhir, suara Intan terdengar. Terima kasih, Raka. Tapi setelah ini, kamu takkan bisa kembali seperti semula. Raka terbangun di tepi sungai, sendirian. Namun kali ini, tak ada suara, tak ada bayangan, tak ada roh.
Semua telah pergi. Tapi satu hal aneh. Cermin tua yang selalu kembali ke rumah Bu Sarti, kini pecah menjadi serpihan tak berbentuk. Dan bekas luka di dada Raka perlahan menghilang. Gerbang sudah tertutup. Dan aku masih di sini. Tapi tidak sepenuhnya. Ucap Raka sambil menatap air tenang. Hari-hari berlalu. Desa Pagar Jati perlahan bangkit. Ladang kembali subur. Anak-anak bisa bermain tanpa terbangun karena mimpi buruk. Dan suara adzan kembali terdengar tanpa diganggu bisikan dari bayang-bayang. Namun, Raka berbeda. Ia tak lagi tertidur. Makanan yang ia makan tidak terasa. Tubuhnya hangat, tapi tak ada detak jantung. Pagi itu, Mak Jumi datang menemuinya. Matanya berkaca-kaca melihat Raka duduk diam di beranda rumah Bu Sarti. Kau terlihat hidup, Nak, tapi jiwamu tak kembali sepenuhnya. Aku rasa memang begitu, Mak. Aku bukan sepenuhnya Raka yang dulu. Semua rasa seakan hilang. Yang tersisa hanya tenang. Tapi sepi. Beberapa warga mulai gelisah. Raka baik. Tapi, kenapa bayangannya tak pernah kelihatan? Tiap dia lewat depan cermin, cerminnya retak sendiri. Kemarin burung-burung berhenti berkicau waktu dia lewat sawah. Meski mereka tak mengusir Raka, tapi jarak tak kasat mata mulai terbentuk. Raka sendiri menyadari, ia tak bisa tinggal terlalu lama di satu tempat. Energi miliknya membuat roh-roh kecil tertarik. Malam ke-40 sejak penyegelan. Raka kembali ke tepi sungai mati. Airnya jernih. Danau kecil di tengah sungai kini berubah menjadi taman bunga air yang indah. Namun, ketika Raka menatap bayangannya di permukaan air, ia tak melihat apa-apa. Tidak ada refleksi. Mungkin, inilah harga dari menyegel perjanjian. Menjadi penutup. Artinya tidak pernah bisa dibuka lagi. Bahkan untuk diriku sendiri. Suara lembut tiba-tiba terdengar dari belakang. Kau masih punya tempat, meski tidak utuh. Itu suara Intan. Tapi kini ia datang hanya sebagai hembusan angin. Tak terlihat, hanya terasa. Mereka yang memilih jalan berat tidak dilupakan oleh dunia. Tapi mereka harus melepaskan dunia. Aku rindu kamu, Tan. Aku juga, Kak. Tapi kamu bukan lagi manusia biasa. Kamu bukan penjaga. Kamu adalah batas antara kemanusiaan dan kegelapan. Dan batas itu harus berdiri sendiri. Raka berdiri. Ia menatap langit malam, lalu tersenyum samar. Bukan karena bahagia, tapi karena ia menerima semuanya. Selama aku di sini, tak akan ada lagi yang berani menghidupkan pesugihan di desa ini. Kalau itu harga dari cinta, maka aku ikhlas. Angin tenang berhembus. Dan untuk pertama kalinya, sejak lama, desa itu benar-benar sunyi. Tapi damainya nyata. Pagi itu, desa Pagar Jati terlihat lebih hidup dari biasanya. Di alun-alun kecil dekat balai desa, warga berkumpul mengenakan pakaian putih, membawa bunga dan dupa. Hari itu adalah hari peringatan ke-40 penyegelan Sungai Mati, hari saat kutukan terakhir dipatahkan oleh Raka. Upacara dimulai dengan doa bersama. Kemudian, para sesepuh desa naik ke podium kecil dan membacakan nama-nama korban masa lalu. Intan, anak-anak kecil, para petani, hingga pedagang yang jadi tumbal perjanjian cinta dan kekayaan. Hari ini, kita bukan sekadar mengenang mereka, tapi bersumpah tak akan mengulangi dosa yang sama. Raka tidak hadir di tengah-tengah upacara, tapi ia mengawasi dari kejauhan, duduk di bawah pohon tua dekat tebing sungai. Ia tersenyum kecil melihat warga kembali hidup tanpa rasa takut. Namun senyumnya memudar saat ia melihat seorang pria asing muncul di tengah kerumunan. Pria itu tinggi, memakai jas hitam lusuh. Wajahnya tirus, bibirnya pucat. Dan yang membuat semua orang terdiam. Pria itu membawa cermin kecil tergantung di lehernya. Setiap kali cermin itu bergoyang, terlihat bayangan yang bukan milik siapapun. Sosok hitam berambut panjang, menunduk, lalu tertawa kecil. Pak Lurah mendekatinya. Maaf, Bapak dari mana ya? Kami tak mengenal Anda. Pria itu menjawab pelan.
Suaranya berat seperti dari tenggorokan yang kering. Saya, dari utara. Saya hanya mengikuti jejak suara. Desa ini menyimpan energi yang dulu pernah dibangkitkan. Dan itu menarik bagi kami. Tiba-tiba, udara berubah dingin. Bunga yang dibawa warga layu seketika. Dan tanpa diduga, cermin kecil di leher pria itu pecah sendiri. Dari dalam pecahan itu, keluar asap hitam tipis yang mengarah ke tebing tempat Raka duduk. Raka membuka matanya, seolah tahu sesuatu akan datang. Kamu, bukan roh yang tersisa dari pesugihan ini. Kamu datang dari luar. Pria itu tersenyum sinis. Aku tidak butuh pesugihan cinta. Tapi aku suka tempat di mana gerbang pernah terbuka. Karena itu artinya, bekasnya masih ada. Raka berdiri. Ia melangkah ke arah pria itu. Warga langsung mundur, karena mereka tahu, ini bukan manusia biasa yang akan berhadapan. Raka memandang pria itu lurus-lurus. Apa maumu? Aku hanya ingin tahu, apa benar kamu sudah menutupnya? Atau cuma menyegelnya dengan jiwamu sendiri? Pria itu menunjuk ke dada Raka. Dan saat itu juga, dada Raka berdenyut untuk pertama kalinya sejak penyegelan. Tanda yang selama ini hilang, kembali terasa. Sejak kemunculan pria asing pembawa cermin, suasana damai mulai terasa rapuh. Raka tahu, ia tak bisa lagi berdiam. Malam itu, Raka mengunjungi makam Bu Sarti. Ia meletakkan bunga Kamboja dan menunduk lama. Bu, janjiku untuk menjaga desa hampir usai. Tapi kekuatan yang dulu Bapak, Ibu, dan semua warga bangkitkan, telah memanggil sesuatu dari luar. Aku akan pergi, bukan untuk membalas, tapi untuk memastikan, tidak ada sungai mati lain di tempat lain. Esoknya, Raka pergi meninggalkan desa. Ia hanya membawa satu benda. Sebongkah batu hitam kecil, pecahan terakhir dari batu pusaka nisan Intan, yang kini telah menyatu dengan darahnya. Desa demi desa ia lalui. Semuanya tampak biasa. Sampai ia tiba di sebuah tempat bernama Dusun Kalibelik, tempat yang disebut pria pembawa cermin. Dusun itu aneh. Tidak ada suara ayam. Tidak ada anak-anak bermain. Warga menatap kosong, dan semuanya mengenakan ikat kepala merah. Di tengah dusun, berdiri sebuah rumah panggung yang dijaga 4 lelaki berjubah putih. Kami sedang menunggu gerbang baru, kata salah satu penjaga. Pagar jati telah gagal. Tapi di sini, kami masih bisa membukanya lagi. Raka menyusup ke dalam rumah itu malam harinya. Ia menemukan sebuah altar dari batu sungai. Dan di tengahnya, dipasang nisan batu tua, mirip dengan milik Intan dulu. Tapi yang paling membuat darah Raka membeku adalah, nama yang terukir di nisan itu adalah namanya sendiri. Raka Ardiasa, pengikat gerbang baru. Tiba-tiba, pria pembawa cermin muncul dari kegelapan. Kau pikir hanya satu gerbang yang bisa dibuka? Ada ribuan tempat di negeri ini yang menyimpan bekas darah. Dan kau, Raka, adalah kunci paling sempurna karena kau pernah jadi penutup. Jika kau kami korbankan di altar ini, kami bisa membuka semua gerbang lama sekaligus. Ia tahu, ini bukan hanya tentang dirinya lagi. Kalau kalian ingin darahku, kalian harus melewati roh-roh yang kubawa. Matanya menyala redup. Dan untuk pertama kalinya, roh-roh lama yang dulu telah ia bebaskan muncul di sekelilingnya. Intan, anak-anak, warga korban, bahkan Bu Sarti. Pusaran roh menyelimuti rumah ritual. Jeritan, kabut, doa, dan kutukan bertabrakan di dalam ruang sempit. Namun Raka berdiri tegak, mengangkat batu pusaka dan menghantamkannya ke nisan palsu. Bro! Ledakan cahaya memenuhi langit. Dan rumah itu roboh seketika. Keesokan paginya, dusun Kalibelik ditemukan kosong. Warganya lenyap, altar hancur, dan hanya satu tanda tertinggal di tanah. Jejak kaki satu orang, mengarah ke barat. Ia kini mengembara ke barat, menelusuri desa-desa yang pernah menyimpan catatan hitam tentang pesugihan, tumbal, dan gerbang-gerbang tak terlihat. Di belakangnya, para pemuja gerbang terus mengintai,
Sisa sekte pembuka yang tak puas karena rencana besar mereka gagal. Tapi Raka tidak sendiri. Roh-roh yang pernah ia bebaskan kini mengiringinya. Mereka tak terlihat, namun kehadiran mereka terasa. Langit selalu mendung bila Raka lewat. Hewan-hewan mendadak tenang saat ia mendekat. Dan mimpi buruk para musuh berubah menjadi nyata. Tapi malam itu, sesuatu berubah. Raka bermalam di sebuah surau kosong dekat lereng hutan. Ia duduk dalam diam, menatap keluar jendela. Angin kencang bertiup. Dan dari pantulan kaca jendela, ia melihat sosok Intan, berdiri memunggunginya. "Tan, kenapa kamu diam?" Intan tak menjawab. Ketika Raka berbalik, sosok itu lenyap. Malam-malam berikutnya, Raka mulai mimpi buruk. Ia melihat Intan menangis, berdarah, dan dikelilingi wajah-wajah roh lain yang menghitam. Dalam mimpi itu, Intan berkata, "Kau pikir kami dibebaskan, Raka? Tapi nyatanya, kami masih terikat padamu. Karena kau tak pernah benar-benar memutuskan tali antara roh dan dunia. Kau tak membebaskan kami. Kau hanya memindahkan kami ke tubuhmu." Raka terbangun dengan tubuh berkeringat dingin. Ia membuka bajunya dan mendapati bayangan wajah-wajah roh menempel samar di kulit dadanya. Mereka bergerak, menatap, seperti menunggu. Tidak, ini bukan pembebasan. Ini penjara baru. Sementara itu, para pembuka gerbang dari sekte luar kembali bergerak. Di tempat lain, di sebuah gua di Gunung Lawu, seorang pemimpin ritual mempersiapkan altar baru. Ia tersenyum dan berkata, "Kita tak perlu menangkap Raka. Kita hanya perlu menunggu roh-rohnya meledak dari dalam dirinya sendiri. Karena roh yang terlalu lama menumpang akan menuntut ruang. Dan tubuh manusia tak diciptakan untuk menanggung dunia arwah." Malam berikutnya, tubuh Raka mulai bergetar sendiri. Ia menjerit dalam diam. Roh-roh di dalam dirinya mulai bergolak, dan satu di antaranya berubah menjadi hitam, berapi, dan ganas. Itu adalah roh Intan. Tapi bukan lagi Intan yang lembut. Kini ia menjadi wujud penuh amarah dan luka. Arwah yang merasa dipenjara, bukan dibebaskan. "Kau janji membebaskanku. Tapi aku hanya berpindah dari sungai mati ke tubuhmu. Sekarang, biarkan aku keluar. Biar aku habiskan mereka yang menipuku." Raka tersungkur. Matanya nyaris buta oleh kabut energi yang meledak dari dalam tubuhnya. Tubuhnya berdarah dari pori-pori. Dan dalam bisikan terakhir sebelum pingsan, ia berkata, "Kalau ini pengorbanan yang sebenarnya, ambil aku. Tapi jangan biarkan desa dan dunia ini jatuh ke tangan sekte pembuka gerbang." Tubuh Raka terbaring di tengah hutan. Lidahnya menggigil, matanya memutih, dan dari pori-porinya keluar asap hitam pekat bercampur bayangan wajah-wajah roh. Roh Intan, yang dulunya lembut dan penuh kasih, kini berubah menjadi arwah amarah yang membara. "Raka, kau menahanku. Kau janjikan kebebasan. Tapi justru kau jadikan kami bagian dari dirimu sendiri." Wajah Intan retak. Matanya merah. Tangannya memanjang seperti ranting terbakar. Namun dari dalam tubuh Raka, suara-suara lain mulai muncul. "Cukup, Intan. Kami tak ingin membalas. Kami hanya ingin pulang." Itu adalah roh-roh lain. Anak-anak, orang-orang tua, korban-korban sunyi yang telah lama terjebak. Dan kini, mereka memilih jalan yang berbeda. Raka perlahan membuka matanya. Dalam pikirannya, ia masuk ke ruang tak terlihat, semacam dunia arwah dalam tubuhnya sendiri. Ia berdiri di hadapan Intan dan ratusan roh lain. Ia berkata lirih, "Aku tak pernah ingin jadi penjara. Tapi mungkin, satu-satunya cara membebaskan kalian adalah dengan benar-benar mengakhiri semuanya. Termasuk aku." Ia mengangkat batu pusaka nisan terakhir yang tersisa. Dan tanpa ragu, ia menghantamkannya ke dadanya sendiri. Duk! Tubuh Raka bersinar putih menyilaukan. Saat itu juga, langit desa Pagarjati berubah. Petir menyambar diam-diam. Sungai mati mengering untuk terakhir kalinya. Kabut hilang,
dan angin berhenti. Roh-roh keluar dari tubuh Raka, dalam wujud cahaya murni. Mereka satu persatu mengucapkan doa, lalu lenyap, termasuk Intan. Tapi sebelum pergi, wajahnya kembali seperti semula, penuh air mata, tapi damai. Maafkan aku, Kak. Terima kasih karena memilih mengorbankan hidupmu untuk menyelamatkan kami. Tubuh Raka perlahan menjadi batu. Ia tidak mati, tapi berubah menjadi penutup gerbang abadi. Tubuhnya membatu di tepi sungai mati, yang kini menjadi tanah suci, tak bisa digali, tak bisa diinjak. Bertahun-tahun kemudian, warga desa Pagarjati membangun tugu kecil di tempat Raka terakhir berdiri. Tugu itu bertuliskan, Raka Ardiasa, yang menutup gerbang gelap dengan hidupnya, agar tak ada lagi yang mati demi cinta yang salah. Dan sejak hari itu, tak pernah ada lagi pesugihan cinta, tak pernah lagi tumbal dikorbankan, dan tak pernah lagi sungai mati disebut dalam ketakutan. Karena gerbangnya telah ditutup selamanya.